Halo, selamat salam Jumat berkah ya buat semuanya. Jangan lupa udah jam 12 siang bagi para bapak-bapak muslim, kaum mukmin. Jangan lupa salat Jumat ya. Nih sudah terdengar suara azan tuh. Jadi aku memotivasi semua ya bapak-bapak kaum muslim, kaum mukmin ya. Pokoknya jangan sampai terlewat nih ya. Jadi kalau seorang muslim, para bapak ya, berapa kali tuh tidak Jumatan, maka kan ada hukumnya ya. Maksudnya hukumnya itu ya keluar, maksudnya jangan sampai dikatakan apa ya, kalau tidak 3 kali Jumatan katanya gitu. Makanya Jumatan ya, selagi bisa mampu sehat nih aku akan bercerita ya. Aku barusan bikin satu video. Ada perbedaan dulu sama sekarang. Kalau dulu 2 tahun lalu, 1 tahun lalu ya, aku membuat beberapa video bisa sampai 10, apa 7, apa 5 gitu. Sekarang baru satu video aku jeda. Aku minum ini Cimori, terus karena aku lagi istirahat ya, jadi aku beli aja di jus alpukat, jus apa nih, jus jambu pemirsa tuh 5 ribuan. Jadi udah tuh buat itu memang apa ya, lagi memanjakan diri aku hari ini. Kalau sudah ada yang dirasa banget, sepertinya aku tuh mengalami komplikasi keluhan pemirsa, ditambah semua keilmuan dari dalam dan luar ya. Begitulah kalau berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya apa ya, kepalestinian itu ya, ada apanya ya, kalau kita mah ada sesuatu hal gitu. Padahal aku di bidang baju ya, tetapi yang berhubungan dengan Palestina itu sepertinya apa ya, kayak sakral gitu ya. Itu yang berhubungan dengan Palestina itu sakral pemirsa tuh. Jadi aku makan dulu nih buah kesukaan aku tuh pir itu yang hijau. Kalau yang kuning kan keras, kalau ini kan empuk tuh pir. Terus buah apa lagi yang aku seneng ya, kalau semangka aku kurang suka, jeruk juga kurang, lengkeng masih mending. Terus apa lagi ya, ini salad buah pemirsa. Jadi aku memotivasi, maksudnya gini, salut ya kepada penjual toko, salah satu toko penjual buah di dekat rumah aku. Jadi pegawainya gesit gitu ya, katanya gini, kan ada kemarin salah satu toko yang males kayaknya tuh, jadi pegawai toko buah tuh harus rajin pemirsa, sama dengan toko sayuran. Jadi ketika ngelihat layu si buah itu harus langsung dibikin apa nih, jadi kreasi gitu, jadi nggak ada yang mubazir. Nah jadi good job ya buat pegawai toko buah ya, dekat rumah aku ya. Karena yang satu udah tutup ya, aku lihat pantau, jangan banyakan tidur kalau jadi pegawai. Harus banyak kerja, tanganlah yang berbicara ya. Jadi begitulah memotivasi. Jadinya ini dibikin apa gitu yang sekiranya, misalkan ada yang itu tuh jangan dibuang gitu, misalkan ada yang udah layu ya, terus sebelah jangan dibuang, jadi dibikin sesuatu gitu. Tuh aku tadi berusaha mencari toko herbal, ternyata sudah tutup semua pemirsa. Ada satu toko herbal yang masih buka, itu pun sudah tidak lengkap dan sudah ada yang expirednya. Katanya, Bu jangan dibeli, ini mah udah expired. Kasihan banget ya, apa aku harus jualan toko herbal juga ya? Herbal, misalnya Herbalife itu kan dari sarang semut. Terus apa ya, toko-toko herbal yang kapsul-kapsul gitu udah nggak ada pemirsa. Jadinya aku kan punya tanaman ya seperti biasa, temulawak, kunyit, jahe. Nah, temulawak ini sulit didapatkan dari sini, misalnya dari warung tuh jarang, harus ke pasar gitu. Jadi dulu waktu ada wabah corona, jadi ada warung yang menyiapkan temulawak, jadi aku standby tuh langsung nanam temulawak. Nah sekarang nggak punya lahan, nah aku pindahin ke pot pemirsa. Jadinya begitu, jangan pendek pikiran, dah nggak ada lahan ya udah di pot gitu. Jadi setidaknya kita bisa mengantisipasi pencegahan itu sebelum obat-obatan ya, kayak gini-gini dulu gitulah ya. Apalagi buat preventif dan kuratif juga bisa ini. Maksudnya aku udah dalam tahap kuratif nih sekarang nih, bukan preventif lagi, tapi kuratif lah. Jadi intinya ya kalau ada yang mengatakan, kemarin si bapak mengatakan ya, jadi aku terima kasih banget
banyak ya. Aku juga tidak tahu kenapa bisa tersambung ke beliau ya. Terima kasih Bapak ya. Ya pengen apa aja. Aku tuh kan orangnya rame ya. Jadi semuanya disapa, semuanya Pak Haye ya. Pak Haye itu seorang Pak Menteri ya. Tuh kan, halo Pak Menteri Haye. Aku mendukung itu ya, mendukung yang sekarang tuh lagi apa ya? Lagi pemeriksaan kesehatan gratis ya. Dan aku mah udah terbiasa karena aku seorang perawat dan dididik sama apa aku tuh kamu bisa kamu, kecuali kalau aku drop tuh seperti waktu aku tahunya punya kista gitu ya. Jadi di situ aku tuh punya prinsip, aku tidak pernah mau membebankan pemerintah gitulah intinya aku mah apa ya, selagi bisa gitu ya kita berusaha semampu aku. Buktinya sampai sekarang aku masih ada kan, masih hidup pemirsa. Dan di sini tuh aku menyapa semua anak-anak kuliahan Unpad. Halo sayang semuanya anak-anak Unpad. Jangan bilang-bilang ya ke anakku aku baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa, karena kalau tahu dia pasti nangis deh. Nah aku nggak apa-apa, cuman ini memang aku tuh melakukan konseling, bilang aku sedang melakukan konseling, jadi ke inilah bewara lah gitulah. Jadi ini penggunaan herbal untuk memotivasi ibu-ibu biar pada rajin lagi bikin temulawak, karena ada apa virus baru, tuh virus baru dari mana tuh, pokoknya dari mana lah, dari mana-mana virus baru itu. Sudah ya, aku tuh prihatin ya. Jadi aku menyarankan semua harus pada rajin lagi ini nanam-nanam kayak gini nih ibu-ibu. Jadi kalau masak, sebelah dimasak, sebelahnya ditancepin ke pot gitu. Jadinya dikala besok kita memerlukan tuh, misalkan nggak sekali nggak punya uang kita udah, dan buat tanaman jangka misalnya gini, buat jangka panjang gitu. Jadi aku menyarankan ke ibu-ibu tuh rajin gitu loh, bukan rajin ya, karena tiap orang tuh ada yang malas, ada yang ya omong qadarullah ya, tangan-tanganan ya. Tapi setidaknya kan kalau cuman begini doang mah ya pasti orang juga ya bisa lah ya gitu. Cuman yang bikin malas dari menanam itu apa, tanaman apa, tanah di pot gitu, ngambil tanah apa beli pupuknya, itu yang bikin males. Kalau cuman begininya doang mas semua juga mau ya. Nah berarti di sini apa tuh buat ini ya, jadi di situ tuh penyediaan pupuk sama itu ya. Kalau masyarakat itu yang bikin, aku kan nggak punya tanahnya, aku tidak punya pupuk gitu ya. Jadi kalau cuma seperti itu, jadi itulah intinya apa ya, masukkan lah ya, masukkan gitu. Jadi kalau sisa limbah dapur itu jangan dibuang pemirsa, dari mulai kangkung, dari mulai kayak gini. Kalau serai itu ambil buat masak atasnya, bawahnya tancepin ke pot gitu. Jadinya apa ya, jadi bermanfaat. Dan buat kedepannya kalau kitanya nggak enak badan itu kita kan bisa metik gitulah intinya. Kalau aku tuh efisiensinya begitu gitu. Jadi harus rajin, apalagi di akhir zaman ini ya, udah rajin semua. Ini ngomong-ngomong begitulah aku ini, kalau dikatakan kamu terdeteksi punya penyakit A, B, C, jangan C lagi, terusin D, E, F, G sampai Z. Aku tuh punya dari dulu tuh punya hipertensi. Terus waktu aku di klinik Pertamina, aku Pertamedika ya, Tanjung Priok, aku dalam sehari bisa sama dokter Winda ya, menerima pasien 106 off the record, bagus ya itu ya, alhamdulillah ya. Waktu itu dokter Winda jadi paling bagus waktu itu, dan mendukung jabatannya tuh apa, karena apa namanya, buat apa ya namanya ya, rating gitu ya. Jadi kalau aku kan nggak dipakai tuh, cuma sertifikat kayak sertifikat itu dipajang aja nih buat anak-anak kenang-kenangan gitu. Jadi di situ apa ya kalau dibilang mah udah punya gangguan ginjal aku, namanya apa ya, kalau istilah kedokteran mbak itulah namanya, itulah pengkristalan di ginjal lah gitulah, aku lupa lagi, udah jadi ibu rumah tangga mah ya, harus belajar lagi. Kemarin aja belajar dari toko Alkes, Neng apa sih bagaimana sih caranya itu memeriksa ini, misalkan masa sih memeriksa pakai alatnya kan beda, yang dulu mah kan
aku kalau pemeriksaan darah itu kan pakai di lab ya, di lab pakai sepet gitu. Kalau sekarang kan udah cepet gitu yang khusus. Jadi aku belajar dari, aku tidak malu belajar dari para itu ya, dan itu harus aku tuh belajar tuh dari siapa aja gitu, ilmu tuh dari siapa aja yang baiknya, meskipun itu dari pembantu rumah tangga kita, dari tukang bangunan, dari pegawai toko. Jadi di situ kalau sama aku marah, jadi di situ oh iya gitu. Jadi guru itu nggak harus dari atasan kayak dosen, bukan, dari kalangan yang sekiranya. Jadi anak kecil juga bisa, dan anak kadang gini ya, anak-anak sekarang kan pada pintar, mama jangan ngopi mulu tuh, jadi mamanya sakit kan. Iya bener juga ya. Jadi kemarin tuh anakku lah yang ngasih tahu nasihat aku tuh berhenti deh gitu. Jadinya akhir zaman ini susah kalau diceramahin gitu ya, kayak kita diceramahin sama teman-teman, ceramah kamu jangan ngopi mulu ya gitu, sama anak kita mah udah kan gitu. Sekarang berarti doain aku dong, kata doain mama maksudnya gitu. Pagi ini iya mak, aku doain. Memang mama keluhan apa, kata aku teh mama itu punya ada gejala, kelihatannya ada gejala kanker. Dia tahunya kan kantong kering, kanker itu apaan ya namanya anak kecil kan ya, kanker tuh apaan, yang penting doain aja itu sebenarnya bukan kanker ya. Aku nauzubillah, janganlah ya, aku selalu berpikiran apa ya, meskipun terdeteksi apa gitu ya katanya, tapi tidak, aku selalu insya Allah nggak ada dan aku kuat gitu. Jadi apa ya, kemarin juga waktu di Hermina itu aku sempet pakai BPJS sekali ya, karena penasaran ya, semenjak habis dari Bandung itu aku belum kontrol, cuma sekali doang itu ya. Itu terus harus ada pemeriksaan berlanjut apa gitu ya, ada ya berebet ke situ, ketahuan ntar ada gejala, punya gejala itu enggak gula katanya gitu, diabetes apa aku punya gitu. Tapi aku tidak pernah dipikirkan ya, meskipun terdeteksi ada gejala gula, diabetes gitu ya kan, dari apa aku. Cuma kalau lemas-lemas sih ya harus menjalani pengobatan ke Hermina waktu itu. Tapi aku tidak pernah mau memakaikan lagi BPJS pemirsa. Aku bukan tipe rakyat yang memanfaatkan fasilitas kesehatan pemerintah selagi aku bisa ya itu. Meskipun jadi perawat nggak jadi perawat, aku tetap punya prinsip seperti itu. Jadinya apa ya, jadinya oke lah. Malah dari situ setelah aku cek cuma sekali doang, sekali apa 2 kali ke Hermina tuh, udah mastiin oh nggak ada, katanya udah bagus gitu ya. Ya udah, akhirnya aku difokuskan buat berangkat umrah pemirsa, dituntun umrah, udah pusat pulang umrah luar biasa ya. Keluhan mata minus itu karena lahiran waktu itu nggak ada, terus memakai nikab itu luar biasa tuh. Nikab itu sampai 7 tahun ini. Jadi semenjak aku mau pakai nikab itu sakit kepala itu tidak ada ya kemarin. Tapi sekarang ini karena aku bertambah usia, terus aku juga beradu kekuatan dari sana sini, belum masalah intern jadinya pusingnya lain. Itu mah pusing kepala Barbie gitulah, beda lagi lah ya pemirsa. Tapi itulah hidup. Semua hidup itu kan ada tantangannya, tapi tantangan bukan untuk ditakuti, apalagi di apa ya, kalau kita mah apa ya, diabaikan, udah hadepin gitulah. Karena apa ya, bukan sesuatu yang justru kalau untuk orang yang berpikir mah, wah ini sekarang resesi, kita harus ngapain gitu ya. Jadi untuk apa ya, untuk agar kita bisa apa ya, kalau kita mah bertahan hidup menghadapi jangka waktu ke depan, berarti proses pemikiran kita dong ya. Di sini tuh harus mau menerima, berarti legowo. Kalau bahasa Jawa itu legowo tuh apa ya, berbesar hati, rendah hati, menerima masukan orang, terus mau belajar keilmuan dari orang kalangan bawah juga. Aku tuh jadi nih Pak, gimana caranya ini, misalkan dari mulai Pak Satpam, dari mulai ahli bangunan, anak kecil juga gitu. Jadi terus dari yang pokoknya yang inilah yang ada di sekitar kita gitu. Jadi di situ ilmu itu dari siapa aja. Jadi di situ berarti di sini kerendahan hati kita, qanaah tuh di situ. Jadi semuanya rame. Jadi gitulah intinya. Tuh aku udah keringetan pemirsa. Tuh. Sebenarnya ini udah pada Jumatan loh. Ini yang masih nyimak aku berarti nggak Jumatan nih ya. Awas nih ya. Jadi kalau
Kalau sudah di kelas, kalau aku jadi pengurus, nggak Jumatan ya nih, ada yang masih nyimak aku berarti nggak Jumatan nih ya, Jumatan ya bapak-bapak semuanya. Yang nyimak aku berarti ibu-ibu doang ya, ibu-ibu solehah tuh. Yang nyimak aku tuh ibu-ibu solehah ya. Berarti kalau yang nyimaknya adalah bapak-bapak, ini bapak-bapak solehah. Bapak-bapak solehah apa Solehudin ya, nggak Jumatan. Nah, harus Jumatan lah. Jadi gitulah ya, gitulah. Siang ini aku mendedikasikan video bayar pajak tuh. Lihat aku tuh apa ya, selalu ceria mas gini. Aku kan mau merawat anakku. Nah, sebelum merawat anakku, aku harus fit dulu dong badan tuh. Aku apa namanya tuh, aku manjakan diriku. Ini mah ya sederhana aja lah. Sebenarnya ini nggak sederhana sih, aku lagi pintu. Bukan berarti orang yang senang singkong itu tidak senang ini. Kalau sudah ini baru. Jadi aku tidak menjadikan gaya hidup yang enak-enak gitu, tapi demi kesehatan. Cuman diperlukan juga sih waktu-waktu lah, nggak setiap hari juga gitu. Setiap hari lebih baik kalau ada budget gitu pemirsa. Jadi kalau aku makan singkong itu apa, keripik singkong atau apalah yang kesundaan yang sederhana, bukan berarti aku tidak suka ya makanan yang enak-enak, makanan yang levelnya apa ya, kalangan atas, bukan tidak suka. Aku juga senang burger, steak, apa ya, salad sayur, salad buah, terus apa, kalau yang jajanan sekarang ada takoyaki katanya, apa kondok doan anak. Jadi aku suka ngicip aja. Kalau jajan sih enggak, kalau yang kayak gitu lebih cenderung anak-anak yang seneng. Jajanan sekarang kan rame ya, sudah rame, semakin rame itu aku semakin khawatir. Tapi ya udahlah, emang itulah hidup ya. Tapi berarti kita jangan lengah gitu, perbanyak ibadah, amal baik gitu. Intinya di situ bersyukur gitu, karena hari kiamat itu tidak tahu ya kapan datangnya. Dan aku kalau ngelihat kondisi aku, dan aku tuh halus ya, hatinya tuh halus ya. Kalau kiamat apa perang nuklir, kayaknya aku nggak sanggup deh menghadapi perang nuklir sama kiamat gitu ya. Mungkin aku akan meninggal duluan ya. Gimana, tapi kalau udah inget ke situ lah, bagaimana yang ngasih jajan anakku nanti gitu ya. Apalagi ini suka keingetan begitu ya, nggak jadi lagi gitu ya. Kata Allah gimana sih, katanya mau aku panggil gitu, kamu ini gimana sih gitu ya. Kemarin udah ngerap aku panggil ya gitu. Gitu ya. Kalau sama aku tuh gimana ya, kalau ya Allah aku tapi bekal aku apa gitu ya. Kadang aku bingung, ya Allah, aku kalau aku meninggal bekal aku apa ya gitu. Gitu. Kalau apa ya, kalau istilahnya apa ya, aku bukan benar-benar yang ahli ibadah ya. Ya sholat aku juga sekarang ini karena belakangan banyak ngedrop. Jadi puasa Senin Kamis itu sudah dari semenjak Lebaran itu aku udah nggak sanggup kan, drop langsung. Lagi bawa motor kadang gitu ya, kayak gelap gitu ya, sempet loss gitu. Loss itu mungkin bawaan dari apa ya, komplikasi semua tuh dari operasi posisterektomi ya. Terus ada kurang minum juga, jadi ngeganggu ke ginjal. Jadi udah kalau komplikasi plak gitu, kayak gelap gitu ya, kayak gelap gitu. Tapi di sini qadarullah ya Allah menuntun aku, kamu tuh harus berkiprah di bidang kayak kita menggambarkan Palestina, itu hal yang baik lah, saling sharing lah ya, saling mensupport gitu di era kayak begini gitu ya. Dan aku mengabaikan apa ya, kejadian yang kemarin udahlah gitu, yang lalu biarlah berlalu. Semua amal perbuatan itu kan kembali ke masing-masing. Yang penting itu kita harus memperbaiki diri menjadi lebih baik, karena kasihan generasi muda semuanya gitu ya, yang masih bisa. Mudah-mudahan lah ya kita apa ya benahi gitu lah ya, benahi. Kasihan kalau kita makan udah tua, bener gak, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek gitu ya. Tapi kan generasi muda ke depan, biar mereka menikmati indahnya hidup ya, indahnya hidup dari tiap-tiap negara, di Indonesia juga. Coba sekarang tuh bagaimana mereka bisa hidup enak gitu, kalau sekarang tuh serba sulit, serba susah gitu ya. Ya udahlah gitu, intinya di situ. Kalau aku mah biar apa ya, menjaga hati aku sendiri gitu ya. Jadi tidak mau, makanya aku mah sibuk dengan moral. Kenapa aku sibuk dengan moral? Aku tidak suka bergibah gitu. Daripada bergibah kan apa sih yang didapatkan gitu ya. Janganlah ya gitu.
gitu. Intinya hidup ini nikmati dengan apa ya, karena gibah itu kayak hal sepele tapi luar biasa ya. Jadi di situ tuh kalau yang aku pernah bermimpi ngelihat seseorang yang aku kenal, kenapa kamu makan bangkai, kayak bangkai pemirsa. Jadi aku melihat seseorang yang ku kenal, seorang bapak-bapak lah ya, kok dia makanin yang kayak tuh. Ternyata dia seneng apa ya, kalau kita mau provokator terus selama hidupnya itu provokator sampai minta maaf ya sama aku. Jadi aku dimimpikan seperti ngelihat gitu, ngelihat oh ada yang kayak gitu juga ya. Ya Allah, kata saya itu jadi bahan pelajaran buat kita gitu. Ada mimpi-mimpi tuh selain ketemu ulama-ulama guru besar yang masih, maksudnya yang mulia, yang sudah wafat. Kalau masih hidup makan udah terkoneksi di YouTube sama aku ya, Pak Ustadz akhir zaman semuanya deh, Pak Ustadz semuanya ulama, bukan akhir zaman aja, semuanya aja deh ya. Jadi di sini tuh peringatan apa ya, pengingat bahwa dengan bergibah itu kayak hal sepele tapi luar biasa provokator. Bergibah itu jadi kalau meninggalnya itu, jadi di alam kuburnya itu kayak apa yang makanan apa yang kamu makan, katanya gitu. Itu makanannya apa ya, bangkai orang, bangkai manusia. Ya nauzubillah ya, aku juga sampai kaget, loh kok kamu begitu, ada nauzubillah ya, aku dimimpikan kenapa seperti itu gitu. Begitu pemirsa, kayak itu bawel, jangan pada bergibah gitu, bawel sampai dimimpiin seperti itu. Jadi kayak apa ya, ngeri lah, jangan diiniin. Kalau kita mah yang apa ya, yang ini aja lah, yang minta yang kebaikan dunia dan akhirat dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Begitu pemirsa, kalau aku boleh ceritakan, aku dimimpiin sama salah satu orang penggibah yang provokator, terus meninggal, terus ruhnya itu minta maaf sama aku gitu ya. Terus apa ya, ruhnya itu minta maaf sama aku, terus maafin ya mbak, katanya gitu. Kata aku tuh, oh iya ya udah jelas, udah pasti, malah aku yang memberikan waktu itu kan, butuh waktu itu kan ada ini ya, ada sesuatu yang dibutuhkan buat pemakamannya, jadi aku yang memberikan gitu. Di situ luar biasa ya, gibah itu kayak hal sepele tapi luar biasa loh pemirsa. Kalau dalam kata ulama besar, kata dalam kata Al-Quran apa ya, kalau ayat-ayat gitunya aku kurang ini ya, itu bagian guru besar, seperti memakai bangkai saudaranya sendiri. Bener, itu bener. Ngeri, makanya itu gibah. Makanya kenapa sampai Allah teh mungkin mendatangkan wabah corona dan kita ditutup pakai masker ya, karena terlalu banyaknya sudah mendominasi gibahan. Itu yang sebenarnya terjadi. Kenapa sampai kita itu dituntun pakai maskeran? Kalau yang tiada kan beda lagi, karena terlalu banyaknya gibahan, dan gibahan itu sudah merata gitu. Itu pemirsa yang ingin aku sampaikan tuh. Jadi aku mau pengen ya buah-buah kebaikan aja lah ya gitu ya untuk siang ini tuh. Yang Jumatan selamat ini ya, selamat pulang ke rumah maksudnya, dan disiapin makanan sama istri-istrinya yang soleha. Ini yang menyimak yang tidak Jumatan itu berarti bandel ya, bapak-bapak bandel itu ya. Udah ya, assalamualaikum.